Hai Sobat Ngopsur, video yang akan kalian tonton ini adalah full experience gue. Jadi buat kalian yang mau mulai diet, jangan lupa untuk riset sebelum mulai. Kalau perlu kalian tanya dulu ke pakar ya. Semangat dietnya! Hai Sobat Ngopsur, balik lagi nih di review sotoy bareng gue Tasya. Hari ini gue bakalan share tentang pengalaman nyobain diet 1200 kalori dalam sebulan. Kemarin tanggal 8 Agustus 2020 itu tepat 1 bulan seminggu gue nyobain diet 1200 kalori. Buat kalian yang baru denger itu apa? Jadi diet 1200 kalori itu adalah dimana kalian mengonsumsi makanan sehari itu cuma totalnya 1200 kalori. Makan siang, makan pagi, sarapan, dan makan malam kayak gitu. Kenapa gue nyobain diet itu? Cerita sedikit nih ya. Jadi karena sepanjang pandemi ini berat badan gue tuh naik 6 kilo dari 54 ke 60. Kalian mungkin dengernya kayak 6 kilo doang, kenapa sih sampai heboh banget pakai diet-diet segala. Nah buat gue itu sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi gue paling berat tuh pernahnya 57, gak pernah sampai 60, dan itu cukup membuat gue panik. Makanya gue langsung riset, cari banyak hal. Akhirnya gue cobain nih si diet 1200 kalori ini. Bukan berarti gue random ya, kayak mencari hasil yang instan terus gue nyobain nih diet ini kayaknya hasilnya cepet, gak kayak gitu. Gue pikir ini adalah salah satu yang bisa gue terapkan dalam jangka waktu panjang dan gak terlalu bikin kelaparan gitu. Nah jadi sebenarnya diet 1200 kalori itu tuh lumayan sedikit ya, karena orang dewasa pada umumnya sehari itu harus mengkonsumsi kalori 2000 sampai 2500. Tapi itu pada umumnya nih, bukan berarti personalized. Dan kalau gue kemarin supaya mendapatkan takaran yang tepat, gue cari di Google gimana caranya untuk ngitung kebutuhan kalori harian, dan hasilnya adalah kebutuhan kalori harian gue 1800. Kalian bisa cari ya, sites-nya ada banyak banget, compare aja masing-masing sites mana yang paling akurat. Nah, menurut beberapa penelitian, kalau kalian mau, kalau kita mau menurunkan berat badan, itu kita harus mengurangi kalori 500 sampai 700 kalori lah per hari. Nah, berarti kan kalau untuk kalori gue 1800 dikurangi 500 atau 700 gak jauh kan dari 1200. Makanya itulah salah satu pertimbangan gue kenapa gue yakin nih mau mencoba si diet 1200 kalori ini. Hasilnya dalam 1 bulan lebih 1 minggu berat badan gue turun kayak 3 sampai 4 kiloan lah. Kita pertimbangkan berat air ya yang naik turun sekitar segitu, which is itu lumayan mengembirakan, meskipun kalian mungkin mikirnya ya lah dikit banget, gue pengen nurunin berat badan lebih besar gitu. Nah sebenarnya kan untuk orang yang belum masuk kategori obesitas ya, setengah sampai, kalau nggak salah 1,5 sampai 1,5 kilogram per minggu itu adalah penurunan berat badan yang wajar. Kalian boleh cari ya di literatur, dan correct me if I'm wrong, kalian boleh komen di bawah. Seminggu itu yang normal adalah turun berat badan 0,5 sampai 1,5 kilo, which is dalam sebulan tuh mungkin sekitar 3 sampai 5 kilo kan, 2 sampai 5 kilo. Nah jadi pencapaian gue sebulan ini gue rasa lumayan mengembirakan gitu ya. Kayak gimana sih sebenarnya strategi gue dalam sebulan ini untuk meraih target tersebut? Gue bakal kasih beberapa tahapan buat kalian. Tapi sebelumnya, lagi-lagi gue ingetin lagi buat kalian yang mau mencoba diet, jangan lupa buat riset. Kalau kalian punya budget berlebih, kalian boleh konsultasi ke dokter, ke pakarnya. Kalian konsultasi, jangan sembarangan ngikutin diet dari 1 atau 2 sumber doang. Dan sesuaikan sama kategori atau karakteristik badan kalian juga, karena apa yang berlaku di gue belum tentu berlaku di kalian. Begitu juga kalau kalian lihat misalnya ada figur influencer nih, oh dia dietnya gila-gilaan bisa turun 10 kilo seminggu, belum tentu itu bisa berlaku buat kalian kan. Jadi jangan lupa riset. Nah kemarin yang pertama gue lakukan adalah mendownload aplikasi Calorie Counter. Kalian bisa pakai apa aja yang nyaman dan juga nggak bikin nge-lag di HP gitu. Kalau gue sempet dulu pakai MyFitnessPal, tapi sekarang lagi pakai Lose It. Coba kalian track semua asupan makanan, minuman, dan juga kalau kalian olahraga, coba aja catat di situ. Nanti dia akan mengkalkulasikan semuanya itu dan ngasih tahu tuh kalian
kalorinya berlebih nggak, defisit atau surplus nih. Yang harus dicapai adalah sebenarnya defisit. Jadi maksudnya pengeluaran energi atau kalori kalian itu jangan sampai lebih sedikit daripada yang kalian makan atau yang kalian asup lah pokoknya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja mengubah pola makan. Jangan langsung drastis ya, ingat kalian bisa mulai dari hal-hal paling sederhana. Misalnya tadinya kalian suka minum boba, terus setiap hari tuh ya kalian coba kurangin pelan-pelan, misalnya seminggu 1, terus nanti pelan-pelan jadi sebulan 1 gitu. Atau kalian bisa mengurangi porsi nasi kayak gitu. Sebenarnya dengan mendownload kalori counter tadi tuh bisa secara nggak langsung kalian tuh akan ngitung, dan dia akan menghitung sendiri, dan kita akan terbiasa untuk mengatur pola makan kita agar lebih sehat gitu. Karena jujur nih ya, gue sama sekali sampai sekarang gak membatasi kelompok makanan apapun. Gue masih minum kopi susu gitu, terus masih suka makan martabak gitu, tapi gak sering. Misalnya gue makan seminggu sekali aja, dan itu juga porsinya bener-bener gue batasin. Terus gue juga masih makan pizza, gue masih makan keripik mecin kesukaan gue gitu. Jadi masih sangat-sangat santai banget gitu. Cuma ya gue strict ke 1200 kalori itu. Nah, hal lainnya bisa juga diakalin dengan kalian perbanyak sayur dan buah. Sebagai contoh menu nih ya, gue akan kasih kalian contoh menu gue dalam satu hari. Pagi-pagi biasanya gue kalau misalnya sebelum lari itu gue makan buah berapa potong aja, pepaya gitu, terus minum teh hijau gitu. Setelah pulang lari bisa lanjut makan buah, atau kalau nggak ada buah bisa makan kayak roti gandum ditambah telur gitu, 1 telur dadar, itu nggak apa-apa banget. Terus ya udah gue bisa makan itu doang, dan siang baru gue lanjut makan siang. Makan siangnya juga dikontrol, misalnya karena gue udah beberapa bulan gak makan nasi, jadi sumber karbo gue dari yang lain, misalnya kentang yang ada di dalam sop, atau roti gandum tadi gue bisa makan sebelum gue makan besar gitu misalnya. Terus menu lainnya misalnya gue makan ikan tongkol balado gitu siang, sama sayur-sayuran tumis kayak gitu. Sebenarnya ini kalian bisa atur sesuai dengan pola kalian sendiri sih. Kalau gue itu cenderung makan bervariasinya itu di malam hari, jadi di pagi sama siang itu gue bisa mengontrol. Biasanya nih ya, ini sekedar gambaran aja nih, kan totalnya 1200 kalori nih, gue biasanya itu menyisakan 800, sekitar segitulah, 800 kalori untuk makan malam. Jadi makan malam tuh gue benar-benar bebas dan bisa menyemil. Kayak tadi gue masih makan snack yang mecin-mecinan itu gue masih makan di malam hari. Pokoknya kalian atur lah, bikin jangan sampai terlalu ketat, jangan sampai perubahannya terlalu drastis. Kalau gue kemarin, gue mikirnya adalah gue pengen ini long term, gue nggak mau ini cuma sebatas sebulan terus udah, nggak, gue pengen ini jadi panjang gitu. Entah ntar gue apakah 1200 kalori atau nambah jadi 1500, tapi pokoknya gue mau pola ini bertahan lama gitu. Nah, yang ketiga, kebiasaan atau tahap berikutnya nih yang gue jalani setelah tadi download kalori counter sama pola makannya diubah, olahraga. Olahraga sebenarnya jadi penunjang ya. Jadi kalau kalian pola makannya udah lumayan sehat gitu, olahraga ini bisa membantu kalian untuk mempercepat hasilnya gitu. Sebenarnya kalau olahraga gue mulainya sebenarnya lebih dulu daripada si 1200 kalori ini. Cuma kayak rajin jogging lah gitu, karena malas. Gue tuh sebenarnya nggak suka lari, jadi gue jogging dan jalan kaki. Gue batasin 30 menit setiap hari, paling bolos 1-2 hari gitulah. Kenapa 30 menit? Karena gue pengen ini long term gitu. Bisa sih kayak kalian misalnya, aduh gue pengen cepet kurus gitu, akhirnya jogging lari 2 jam, atau kalian hit cardio selama 1 jam langsung gitu, tanpa sebelumnya kalian jarang olahraga. Jangan kayak gitu, karena itu bakalan bikin kalian cepat burn out, dan pada akhirnya itu cuma jangka pendek doang. Nah, gue satu adalah gue jalan kaki setiap hari. Terus yang kedua, angkat beban atau hit cardio. Tadi itu hit cardionya paling cuma 5-10 menit doang, sama angkat bebannya sekitar 20 menit. Itu aja dikombinasiin. Tapi ingat untuk memilih olahraga sesuai dengan kapasitas kalian.
riset lagi-lagi, cari yang sesuai dengan level kebugaran kalian. Jangan lihat atau berpaku sama 1-2 orang aja terus kalian ikutin itu mentah-mentah. Tetap sesuaikan sama level kebugaran kalian, naikin perlahan gak apa-apa. Ingatnya adalah kalian akan jalanin ini untuk jangka panjang, bukan cuma jangka pendek. Jadi pilih yang kalian nyaman. Itu. Yang terakhir adalah istirahat. Ini sepele tapi penting. Istirahat cukup, jangan biasain begadang. Dulu gue begadang kayak tidur jam 1, jam 2, 1:30, 2 malam gitulah. Sekarang gue jadi coba tidur jam 10-11 malam gitulah, bangunnya bisa jam setengah 6, jam 6. Itu cobain kalian rutin tidur cukup. Kalau semua dikombinasiin itu insya Allah deh hasilnya tidak mengkhianati hasil tidak mengkhianati usaha. Itu dia. Nah, seperti yang gue sebut di awal video, gue berhasil menurunkan berat badan 3-4 kilo, ya sekitar segitulah ya, dalam waktu 1 bulan 1 minggu. 1 bulan 1 minggu bener, kemarin per tanggal 8 Agustus. Itu hasil yang sangat menggembirakan buat waktu sebulan. So far sangat sesuai dengan target gitu ya. Doain aja gue konsisten. Kalau gue konsisten menurut apps, gue per Maret atau Mei ya tahun depan itu katanya gue bisa mencapai berat badan 50 kilo. Jadi doain ya, semoga konsisten. Nah, closing dari gue gak punya kesimpulan apapun. Pokoknya buat kalian yang mau mencoba diet atau terinspirasi setelah nonton video ini, jangan lupa buat riset sebanyak-banyaknya. Kalau perlu kalian konsultasi ke dokter dan minta agar dokter membuatkan kalian perencanaan. Jadi diet kalian itu lebih sehat, lebih aman, lebih terukur. Targetnya juga lebih cepat tercapai gitu, sesuai dengan keinginan kalian. Pokoknya lakukan dengan aman dan riset. Oke, terakhir jangan lupa buat subscribe channel ini dan juga like video ini. Oh ya, dan juga jangan lupa nonton video Ngopsur lainnya. Follow kita juga di Instagram @ngopsur. Kalian boleh komen dan request apakah kalian mau gue posting video soal challenge atau mungkin soal pengalaman lainnya. Silahkan request. Sampai ketemu di video Ngopsur berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ngopsur Official. Klik juga tombol lonceng untuk dapat notifikasi video terbaru kita.